Anda masih bersama One on One pemirsa dan saya masih bersama dengan Pak Ilham Habibie. Pak Ilham, kira-kira nanti calon wakil gubernurnya siapa nih? Wah, ini saya hanya bisa berteori saja ya. Seandainya itu ada dari PKS ya, itu pikiran saya kemungkinan seperti itu. Kalau yang saya lihat itu ya itu teori saya saja ya. Saya tidak pernah bahas itu dengan siapa-siapa ya. Jadi itu bisa saja ketua, logikanya misalnya ketua DPW Jabar, Pak Haru misalnya ya. Atau juga istrinya Pak Ahmad Heriawan, Ibu Neti. Yang saya juga pernah dengar itu potensial itu Pak Idris, wali kota dari Depok. Tapi itu semuanya teori, itu teori saya saja. Bisa saja juga total berbeda ya. Itu saya tidak tahu. Oke. Ada nama Bu Susi itu benar nggak sih Pak? Nah itu saya kenal baik dengan Bu Susi, tapi saya belum pernah ada komunikasi baik dengan Bu Susi maupun dengan partai pengusungnya itu adalah PDIP. Mengenai sebagai partner ya, misalnya calon wakil gubernur atau pokoknya partner, kita belum pernah bicara juga dengan PKS. Mungkin di level lain, tapi saya tidak pernah. Oke. Nah ini kan kalau kita bilang Bapak sudah dapat surat rekomendasi dari Nasdem. Betul. Nasdem tadi dikatakan kursinya hanya 8 di Jabar. Kita butuhnya kalau nggak salah 20-an lebih ya Pak ya? 24. 20%. 20%. Butuhnya 24 kursi lagi. 19 kalau nggak salah dari PKS. Artinya kan PKS suaranya lebih banyak. Kalau seandainya ternyata kaitannya mungkin setelah ditimbang-timbang, mungkin kursi PKS-nya lebih banyak, akhirnya mungkin PKS mau jadi calon gubernurnya, dan Bapak jadi calon wakilnya gimana Pak? Kalau yang penting dalam pemilihan gubernur ini menang, ya. Jadi kalau kita lihat karakteristika daripada pilgub misalnya dibandingkan dengan pileg, ya, misalnya untuk DPR atau RI atau DPRD, itu di situ kita pilih partai, di pilgub pilih tokoh. Jadi kalaupun satu partai itu dia punya lebih banyak suara di dalam parlemen, tapi nggak punya tokoh yang begitu electable, ya saya kira itu yang harus kita lihat yang mana yang paling mungkin menang gitu ya. Itu tergantung. Jadi adanya banyak kursi tidak berarti ada tokoh yang bisa memenangkan, bisa dipilih, bisa dia elektabilitasnya tinggi gitu ya. Belum tentu ya. Jadi ya di sini tokoh bukan partai. Oke, kalau bicara tokoh, tapi ternyata tiba-tiba ada tokoh lain nih Pak. Mau nggak mau dengan kondisi hitung-hitungan politiknya atau mungkin kaitannya dengan mesin politiknya atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, Bapak menjadi calon wakil gubernur gimana Pak? Saya in prinsip oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting menang. Yang penting menang. Tapi kan Pak, kalau jadi calon wakil gubernur, wewenangnya kan nggak sebanyak calon gubernur. Tadi kan kita lihat Bapak ngelihat potensi yang luar biasa nih dari Jawa Barat. Nah, saya kira itu harus bicara dengan calon gubernurnya, kita nanti bagi tugas. Yang penting juga Jabar sukses kan. Jadi kalau memang yang bersangkutan dia ternyata lebih berpengalaman daripada saya di bidang industri, ya silakan. Saya bisa ambil bidang yang lain, tapi yang penting bagi tugas gitu. Buat saya teamwork gitu ya. Tadi ada 3 nama yang Bapak sebutkan dari PKS, dari hitung-hitungan pemikiran, dalam pemikirannya Pak Ilham. Ya. Tapi kalau dibilang yang paling dapat chemistry-nya sama siapa Pak? Karena saya tiga-tiganya nggak begitu mengenal secara pribadi, saya belum tahu. Harus duduk dulu, bicara dulu. Oke, baik. Nah Pak, kalau Jawa Barat ini kan sangat seksi ya diperbincangkan Pak ya. Bahkan ketika Pilpres pun Jawa Barat ini juga dianggap sebagai penentu begitu untuk kemenangan Pilpres. Apalagi ketika dalam gubernur ini juga sesuatu yang seksi juga untuk dilihat begitu, mendapatkan sorotan mata dan juga tokoh-tokoh banyak yang digadang-gadang akan jadi calon gubernur di sana. Siapa tokoh yang paling berat menurut Bapak nanti kalau Bapak jadi maju diusung Nasdem dan juga partai koalisinya? Kalau menurut saya kalau kita lihat dari segi survei dan juga sebagai petahana tentu adalah Pak Ridwan Kamil. Oke, seperti yang difoto ya. Punya elektabilitas paling tinggi ya Pak ya. Oke, kemudian juga kemudian ada nama-nama lain mungkin kita lihat ya Pak ya di layar kaca Pak. Ada nama Desi Ratnasari, kemudian juga Bima Arya. Iya. Kemudian juga ada Deddy Mulyadi. Ini ada beberapa nama. Kalau misalkan Bapak berkomentari soal nama-nama ini, katakanlah sebagai calon kompetitornya Bapak untuk Pilgub Jawa Barat gimana Pak? Saya kira semuanya punya kemampuan. Kita lihat nanti siapa yang benar-benar nyalon gitu kan. Itu belum tahu. Tapi yang paling berat Ridwan Kamil. Kalau menurut saya secara logis ya karena petahana pertama, kedua ratingnya dari survei yang saya kenal paling tinggi Ridwan Kamil.
Tapi kan Ridwan Kamil masih 50-50 nih Pak. Ada yang bilang Ya, beliau itu akan kan maju ke Jakarta. Bukan keputusan, itu kan keputusan partai gitu ya, atau keputusan beberapa partai gitu kan. Kim maksudnya. Ya, kalau seandainya beliau maju ke Jakarta, siapa lagi nih saingan paling berat nih? Ya kalau secara urutannya Deddy Mulyadi. Itu yang saya lihat saya ingat di survei yang saya pernah lihat itu ya. Oke. Nah, kalau bicara soal maju ke politik, ini kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang berpolitik, maju ke politik tuh bukan Pak Ilham aja. Ada nama Mas Ahaye sempat juga maju ke Pilgub Jakarta pada saat itu. Kemudian walaupun Ibu Megawati tidak maju ke Pilgub atau sempat maju tentu menjadi calon presiden, tapi hanya beberapa di antara mereka atau bahkan di antara mereka ada yang gagal begitu. Bapak anak presiden juga. Presiden ketiga Republik Indonesia juga. Apa rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang Pak Ilham Habibie untuk bisa memenangkan? Saya kira itu mungkin pertama saya lihat dirinya itu bisa menyelesaikan, insya Allah bisa menyelesaikan satu masalah. Karena tantangan utama di Jabar itu adalah masalah ekonomi dengan adanya lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat survei yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Jabar dan terus terang juga se-Indonesia itu yang paling utama adalah ekonomi saja. Dan memang kiprah saya, fokus saya, pengalaman saya, pengenalan saya itu industri. Karena saya percaya bahwasanya hanya dengan kita memperkuat industri itulah kita bisa menjadi negara Indonesia emas, negara yang maju. Ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu menjadi emas kan maunya tahun 2045, di mana kita sudah berumur 100 tahun. Jabar menurut saya itu harus menjadi ujung tombaknya karena sebagian besar dari industri di Indonesia berada di provinsi itu. Nah, harapan saya adalah ya tentu masyarakat melihat itu ya bahwasanya kita ini perlu memperkuat industri dan saya pikir saya punya latar belakang yang cocok untuk itu. Kita tahu bahwa Pak Ilham Habibie ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, penuh prestasi, banyak penghargaannya, orang tercerdas juga di Indonesia, kita bisa sebutkan seperti mereka salah satu orang tercerdas di Indonesia begitu ya. Dan juga merupakan putra dari seorang presiden Republik Indonesia. Apakah modal menyandang gelar sebagai putra presiden ketiga Republik Indonesia itu bisa dianggap sebagai modal yang kuat, Pak Ilham? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Bagaimana sebetulnya itu kalau kita mempunyai orang tua seperti Pak Habibie gitu ya, yang presiden. Saya kira ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya ada kemudahan. Misalnya saya mau ketemu orang gitu ya, dimudahkan untuk bertemu. Atau dikasih peluang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kerugiannya pasti Mbak Tisa bertanya, apa kerugiannya? Itu kan sudah bagus. Ekspektasinya. Ekspektasi ketinggian. Ekspektasi, wah ini anaknya Pak Habibie, mestinya bagus dong gitu ya. Kalau kita fail gimana? Itu menjadi beban ya. Jadi itu tidak ada keuntungannya tidak datang dengan adanya kerugiannya. Itu selalu ada ya. Jadi itu adalah konsekuensinya. Nah itu dalam konteks ini tentu karena saya selama saya mengamati Bapak dan Ibu tentu saya belajar banyak dari mereka, Bapak terutama dari segi pejabat. Apa yang beliau lakukan sewaktu beliau menjabat sebagai menteri, sebagai wakil presiden, sebagai presiden saya amati. Tentu saya tidak terus-terusan di sampingnya, tapi kan waktunya cukup lama ya, kan 20 tahun lebih lah gitu ya. Dan saya kira itu menjadi bekal buat saya. Bagaimana kita membuat keputusan dalam situasi tertentu. Tentu kita tidak bisa copy paste ya. Situasi zaman dulu beda dengan sekarang. Demokrasi di Orde Baru dulu juga beda dengan demokrasi di Orde Pasca Reformasi ini. Tapi tetap saja ada hal-hal yang secara prinsip yang saya belajar, bagaimana kita memanage orang, gimana kita mengambil keputusan, banyak sekali rincian yang saya pernah dapat dari Bapak sewaktu menjabat, baik sebagai pejabat maupun sebagai seorang Bapak. Karena Bapak juga kalau kita misalnya makan bersama, ada waktu santai bersama, kita diskusi, Bapak cerita, saya mendengar, saya bertanya, ya itulah. Tapi penasaran juga sih, kan ketika Pak B.J. Habibie di Jakarta, Bapak kan dari tahun 97 ya kalau nggak salah Pak Ilham pindah ke Jakarta. 96. Oh 96 udah pindah ke Jakarta. Pada saat itu kan sosok generasi muda juga melihat seperti apa ayahanda berpolitik, seperti apa ayahanda menjadi seorang negarawan. Kenapa nggak pada saat itu atau ketika Pak Habibie masih ada, mencoba terjun menjadi seorang politisi ataupun juga terjun menjadi calon kepala daerah? Nah,
Pertama, Bapak itu politisi dengan catatan politisi teknokrat. Ya, jadi bukan politisi yang menjabat melalui partai politik, tapi sebetulnya dipilih karena Bapak punya kemampuan. Saya kira sikap profesional itulah ditularkan kepada anak-anaknya. Jadi kita ini sebetulnya juga diminta untuk berkiprah, berkontribusi kepada negara ini melalui pendidikan kita, spesialisasi kita, fokus pekerjaan kita sebagai orang profesional. Dan itu saya jalankan cukup lama. Jadi dari tahun 96 saya pindah ke Indonesia dari luar negeri, waktu itu dari Amerika. Tentu sebelumnya saya juga tiap tahun 2-3 kali ke Indonesia, tapi tidak menetap di sini. Dari tahun 96 sampai dengan tahun ini ya saya ya profesional, engineer, pernah ngajar, pengusaha, saya juga aktivis ya di beberapa organisasi maupun organisasi profesi, agama atau juga organisasi sosial dan lain-lain gitu ya. Jadi secara akumulatif sudah banyak pengalaman. Tapi yang saya lihat ya kalau kita kan waktu saya pulang ke Indonesia ya tentu bayangkan Mbak Tisa tinggal di luar negeri lama. 30 tahun lebih. Kenapa pulang? Kan sudah nyaman di situ. Ya. Karena ada tujuan. Kita ini dididik sebagai orang dengan adanya ideologi, idealisme, dan adanya tujuan. Tujuannya apa? Kita mau membangun, mau memajukan negara dan bangsa. Dengan cara kita masing-masing. Misalnya sebagai pengusaha, tentu kita juga ikut membangun negara dan bangsa. Sebagai orang profesional, kita juga semuanya turut membangun negara dan bangsa. Semuanya. Nah, saya lihat bahwasannya karena saya ingin benar-benar menyukseskan Indonesia menjadi emas. Tinggal 21 tahun. Dan kita lihat juga di dalam beberapa belas tahun yang lampau ini, industri kita tidak maju-maju. Saya kira saya mau aktif mendorong industri kita semakin maju. Oke, tapi saya penasaran deh Pak Ilham. Pak Habibie pada saat beberapa tahun yang lalu, itu memang mengajarkan untuk menjadi seorang politisi teknokratkah atau pernah mengarahkankah untuk terjun ke dunia politik atau sebaiknya sudah jangan terjun ke dunia politik, jadi seorang profesional aja? Bapak tidak pernah melarang, tapi selalu tekankan kalau kita membangun negara dan bangsa tidak harus lewat politik, tidak harus lewat pemerintahan, tapi tidak bilang jangan. Jadi tergantung dengan situasi kondisi, karena Bapak dan Ibu mendidik kami sebagai anak sedemikian rupa sehingga kita harus mengambil keputusan secara mandiri. Seperti sekarang kan, Bapak sudah 5 tahun wafat. Ya. Jadi kalau saya mau tanya kepada Bapak ya nggak bisa. Jadi saya memang harus mandiri membuat keputusannya sesuai dengan situasi kondisi yang kita alami. Oke. Satu lagi nih juga, saya mau tahu aja pendapat dari Pak Ilham mengenai orang saat ini yang banyak berbicara soal politik dinasti. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, kalau dinasti itu sebetulnya adalah satu istilah yang kita dapat dari kerajaan. Kalau di Tiongkok itu dinasti Song, Qing, banyaklah gitu ya. Jadi dinasti di situ itu turun temurun gitu ya, dari bapak ke anak ke cucu dan seterusnya. Karena dia satu darah gitu ya, satu garis darah. Itu dinasti. Kalau di politik itu bisa seperti itu, tapi bisa juga dinasti secara meritokratis. Kebetulan misalnya kalau diri saya misalnya ya, saya ini Habibie, bapak saya Habibie, bisa saja orang bilang dinasti, tapi kan tidak dikasih gitu ya. Usaha sendiri ya. Usaha sendiri, tapi meritokratis. Dengan kata lain, tapi di lain pihak, kalaupun kita mewarisi dari orang tua, bisa saja itu juga meritokratis. Bisa saja ini anak, tapi memang dia yang terbaik untuk posisi itu, bisa saja. Tapi yang penting adalah menurut saya itu harus benar-benar meritokratis. Apa itu darahnya sendiri atau tidak. Meritokrasi itu penting untuk mendapatkan yang terbaik untuk negara kita, untuk perusahaan, untuk universitas, di mana-mana harus meritokratis menurut saya. Kalau yang banyak akhir-akhir ini kalau kita lihat apakah meritokrasi atau mungkin memang dinasti pure? Saya kira itu lebih baik Mbak Tia yang menilai. Baik pemirsa, nanti One on One masih akan kembali usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami.